Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ulil Arham SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian dari kelas 5 ESCF. Kami dari kelompok 2 akan membuat video pemaparan materi guna memenuhi tugas UTS dengan tema ketersediaan dan pengelolaan sumber daya pertanian yang beranggotakan saya sendiri Via Maliatu Zaro, lalu ada Mbak Ismi, Mbak Solihatun, Mbak Nadia, dan juga Mbak Titi. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni tentang ketersediaan sumber daya lahan. Ketersediaan sumber daya lahan itu merupakan salah satu sumber daya penting dalam pertanian. Ketersediaan lahan merupakan suatu ketersediaan lingkungan fisik berupa iklim, relief tanah, hidrologi, tumbuhan, dan sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Indonesia itu memiliki potensi lahan yang cukup besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, sebagian besar lahan yang ada di Indonesia itu merupakan lahan suboptimal atau lahan yang secara alamiah itu memiliki produktivitas yang rendah, seperti lahan kering, rawa pasang surut, dan rawa lebak yang memiliki berbagai kendala, seperti kekurangan ataupun kelebihan air, tingginya kemasan tanah dan salinitas, serta keracunan dan kahat unsur hara. Apabila lahan suboptimal bisa dimanfaatkan dengan rekayasa penerapan inovasi teknologi budidaya, serta dukungan infrastruktur yang memadai, maka lahan tersebut bisa juga menjadi lahan-lahan yang produktif untuk pengembangan budidaya berbagai komoditas pertanian. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan sumber daya lahan. Pengelolaan lahan pertanian merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lahan pertanian diantaranya ada ketersediaan lahan. Perlu dipastikan bahwa lahan yang digunakan untuk pertanian mampu mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada pembangunan pertanian. Perlu dilakukan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan memberikan prioritas pada pembangunan pertanian keluarga skala kecil dan meningkatkan akses mereka terhadap teknologi pertanian yang tepat. Yang ketiga ada pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan dan menjaga kesuburan tanah. Yang keempat ada pengendalian erosi. Pengendalian erosi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan lahan pertanian, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan dan memanfaatkan teknologi pertanian yang tepat. Selain itu, perlu juga dilakukan pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan pertanian. Tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menurut sumbernya, yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modernisasi saat ini tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir masyarakat yang menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari era modernisasi yaitu semakin berkurangnya minat tenaga kerja muda dalam sektor pertanian. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan sektor pertanian di Indonesia dan menjadikan pekerjaan di bidang pertanian mampu kembali diminati oleh generasi milenial. Di antaranya yang pertama dengan mengembangkan sistem pertanian modern yang tidak hanya berpusat pada lahan sawah. Salah satu bentuk teknologi tepat guna yang saat ini dapat dikembangkan baik untuk meningkatkan perekonomian ataupun membangun daya masyarakat di sektor pertanian yaitu adanya hidroponik. Yang kedua, pemasaran digital. Pemasaran digital selain mengacu pada inovasi, petani juga perlu mengetahui sistem pemasaran produk pertanian mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Dan yang ketiga ada pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian, serta penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani berupa program insentif usaha tani, program perpangan pertanian, dan pengembangan pasar. Saya Titi Ayuendari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketersediaan sumber daya modal. Sumber daya modal dalam pertanian yaitu barang, uang, dan faktor produksi seperti jasa dan tenaga kerja yang dapat menghasilkan barang baru, yaitu produk pertanian. Sumber modal dalam pertanian yaitu ada lahan, alat-alat pertanian, bahan pertanian seperti bibit,
pupuk, obat-obatan pertanian, kemudian tanaman, ternak, dan ikan, uang tunai, pinjaman, dan lain-lain. Untuk pengelolaan sumber daya modal, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya modal ini. Di antaranya yaitu yang pertama, modal ketersediaan. Dengan adanya modal tentu ini akan sangat membantu petani dalam menjalankan usaha atau pertaniannya, karena tanpa modal petani juga tidak dapat melaksanakan kegiatan pertanian. Kemudian kedua, akses terhadap kredit. Nah, akses terhadap kredit ini juga akan membantu petani dalam memperoleh modal pertanian, sehingga sangat penting dengan adanya kemudahan akses kredit ini bagi petani untuk memperoleh modal tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi pengelolaan modal. Nah, dengan adanya modal yang dimiliki itu diharapkan petani dapat mengelolanya secara efisien dalam menjalankan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan pertanian tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini tentu sangat penting sebab saat ini mayoritas pengelola pertanian yaitu didominasi oleh orang tua. Di mana dengan adanya pengembangan sumber daya manusia ini diharapkan para generasi muda atau anak muda itu mau meneruskan untuk menjadi seorang petani, atau mungkin bisa mengembangkan pertanian mungkin dengan teknik baru atau dengan bantuan teknologi. Jadi sangat penting dengan pengembangan sumber daya ini untuk menciptakan regenerasi petani. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.